Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Negeri 10 Lubuk Linggau, yaitu Bu Farida Sarjana Pendidikan, Bapak Ibu Guru SD Negeri 10 Lubuk Linggau yang saya hormati. Puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita masih dapat hadir di ruangan ini dalam rangka presentasi calon guru penggerak angkatan 11 yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Rana Wigestari Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu Dewan Guru, marilah untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 10 Lubuk Linggau, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Farida Sarjana Pendidikan. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini kita dapat mengikuti acara calon guru penggerak, yaitu Ibu Rona. Dalam hal ini menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini kami selaku guru-guru di SD Negeri 10 sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan ini, sehingga dapat menyebarkan pemahaman baik terutama bagi guru-guru di SD Negeri 10 agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Untuk Ibu Rona, nanti setelah pemahaman agar dapat memberikan masukan kepada guru-guru di sini sehingga dapat juga serta mengikuti pemahaman yang Ibu terapkan guna dapat melancarkan segala pembelajaran yang ada di SD Negeri 10 Lubuk Linggau ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, demikianlah tadi kata sambutan yang telah disampaikan Kepala Sekolah SD Negeri 10 Lubuk Linggau. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu presentasi calon guru penggerak aksi nyata modul 1 dengan menjabarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Rana Wigestari Sarjana Pendidikan. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke acara inti, saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu dalam presentasi hari ini telah mendukung dan membantu kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Baiklah, dalam presentasi hari ini saya akan menerapkan tema tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini sudah termasuk modul kedua
dari modul 1 itu banyak rentetan, ini baru masuk bulan ini modul kedua tentang budaya positif. Di sini ada pengantar dari konsep pendidikan menurut Ki Haji Dewantara, melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah. Ia menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep Dewantara. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi pendidikan yang kita ingin capai. Nah, ini kata pengantar yang sudah saya buat. Ini selanjutnya konsep inti. Dari konsep inti ini ada 4 ini banyak poinnya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Itu termasuk disiplin positif. Kita ke keyakinan kelas dulu. Yang di bawah keyakinan kelas. Nah, tidak langsung. Keyakinan kelas itu ada segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu harus kita terapkan di kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan antara guru dan siswa tanpa ada paksaan. Itu sebenarnya harus dilakukan di dalam kelas, sudah dibuat kesepakatan, keyakinan. Nah, terus dalam kesepakatan tadi, anak dan guru sudah sepakat dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau di sini saya sudah lihat keyakinan kelas yang sudah dibuat, kesepakatan dari kelas Ibu Rizka kelas 5, itu sudah ada keyakinan kelas. Itu di keyakinan kelas itu harus dibuat ya Ibu, karena itu kesepakatan dari siswa dan guru. Segitiga restitusi itu tentang permasalahan anak. Jadi tentang permasalahan anak ini misalnya, jika anak itu dalam 1 minggu tidak masuk atau dalam 1 minggu itu berapa kali tidak masuk, nah itu harus kita segitiga restitusi, maksudnya berbincang secara 4 mata. Kenapa? Ada apa alasannya? Nah itu segitiga restitusi. Selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru itu ada 5. Terus posisi kontrol. Aduh, itu kan speknya 18. Terus. Nah ini posisi kontrol. Nah ini posisi kontrol kita ini ada 5 yang harus ada pada guru. Yang pertama penghukum. Maksud di sini penghukum. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak langsung mencap anak, menghukum. Contohnya seperti ini Bu ya. Misalnya anak pada hari Senin memakai sepatu beda sendiri berwarna putih. Sedangkan kita sebagai guru harus, maksudnya penghukum tadi itu langsung diambil, itu tidak boleh. Ditanya dulu kenapa kok bisa pakai sepatu warna putih, padahal hari Senin peraturan sekolah kalau dari Senin sampai Kamis atau sampai Sabtu itu pakaian sepatunya warna hitam. Nah, kenapa hari Senin pakai putih? Nah, itu maksud penghukum di sini nih Bu. Jangan langsung mencap anak, oh langsung diambil. Ditanya dulu kenapa, apa alasannya. Dan juga kalau misalnya bajunya beda, pada hari Senin dia pakai baju batik, ditanya dulu, jangan langsung dicap, kau ini, nah, itu Bu ya. Itu namanya penghukum.
seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, jadi penghukum tadi itu ini contohnya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, kata-kata awas itu dari penghukum itu tidak boleh diucapkan oleh guru. Awas ya, jangan ya. Nah, kayak gitu Bu. Kamu selalu saja salah. Jadi jangan mematoki anak langsung dicap salah. Selalu yang terakhir selesai. Jadi kita harus mendengarkan apa alasan anak tersebut. Nah, ini yang kedua, posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Maksud di sini pembuat merasa bersalah ini tentang anak didik, bukan kita yang merasa bersalah. Nih, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, seperti sepatu tadi, Bu ya. Nah, kita harus buat dia merasa bersalah. Di mana letak salahnya tadi? Memakai sepatu warna putih. Jadi dalam kata hati guru kita itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa? Tadi peraturannya dia memakai sepatu warna putih tadi. Lanjut selanjutnya, ini posisi kontrol yang ketiga, teman. Guru itu teman kedua bagi muridnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya. Selama ini kita tidak ada Bu ya, menyakiti atau melukai fisik dari anak-anak. Namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, kayak gitu Bu. Ayo bantu Ibu, kamu harus bisa. Nah, kayak itu Bu ya. Kalau masalah gitu teman, misalnya anak malas nulis, ayo semangat. Nah, cara kita mensupport anak. Selain yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti kita mengawasi setiap anak peserta didik. Di sini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, kita awasi kalau di sekolah berarti peserta didik ya Bu, anak-anak. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang diajukan oleh pemantau ini untuk guru, karena kita mengawasi apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa, konsekuensinya apa. Nah, ini maksudnya kayak sepatu tadi ya, sanksi apa sanksinya jika kamu memakai sepatu warna putih tadi. Kalau dari sekolah apa sanksinya, kalau dari kelas apa guru kelas apa sanksinya. Nah, ini posisi kontrol guru yang kelima, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini paling utama dari posisi kontrol yang kelima, kita sebagai manajer. Paling utama sekali. Bukan manajer hotel, bukan. Manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat dan lebih baik. Jadi ini 5 posisi kontrol seorang guru dalam pencapaian pendidikan yang berbasis profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya. Nah, ini keyakinan kelas tadi yang sudah saya sebut, ini khusus untuk guru kelas. Guru kelas harus membuat perangkat
Yang perangkat yang saya bilang tadi, kesepakatan antara guru dan siswa dalam mengelola kelas. Misalnya satu, keyakinan kelas itu, tapi jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh, itu jangan diterapkan dalam keyakinan kelas. Seperti menjaga lingkungan kelas. Kalau kata bakunya tidak boleh buang sampah sembarangan, nah itu tidak dibolehkan lagi dengan kata-kata tidak atau jangan. Jadi menjaga lingkungan sekolah, misalnya tidak terlambat datang ke sekolah, disiplin dan tepat waktu. Nah, dan itu cara keyakinan kelas. Jadi kata-kata jangan dan tidak itu tidak bisa atau tidak boleh dipakai lagi. Keyakinan kelas dibuat bersama dengan seluruh siswa. Jadi bukan seluruh siswa, satu kelas. Kalau seluruh siswa itu banyak itu. Jadi beda keyakinan kelas dengan peraturan sekolah. Keyakinan kelas itu dipatuhi atau diyakini oleh kelas. Kalau peraturan sekolah itu wajib baik guru maupun siswa untuk mematuhi aturan sekolah. Itu bedanya. Keyakinan kelas Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif. Nah, di sini keyakinan kelas ini mengajarkan kita untuk anak berperilaku positif, yaitu disiplin. Pertama, disiplin waktu, disiplin belajar. Tidak boleh ribut di dalam kelas waktu belajar. Jangan kata-kata ibu. Jangan kata-kata tidak sama jangan tadi Bu ya. Nah, dengan adanya sebuah keyakinan kelas, dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu harus diterapkan di sekolah maupun peserta didik. Ada tadi sebelum itu tadi disiplin. Tadi kan ada itu teknik kelas. Maju. Nah, disiplin ini belum. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ini menerapkan nilai kebiasaan baik kita sebagai guru maupun sebagai murid. Kebiasaan maksudnya itu di sini nih ya, disiplin tepat waktu, walaupun kita agak melek-melek masih juga tetap datang tepat waktu ke sekolah. Untuk itu sekolah membuat berbagai kebijakan dan program dalam pembentukan karakter ini. Salah satunya yaitu dengan pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Nah, itu tidak benar. Nah, di sini di sini disiplin positif ini tidak ada hukuman atau paksaan Bu ya dalam disiplin positif keyakinan kelas ini. Ini reward ketika mereka melanggar ataupun melaksanakan karena pada dasarnya keyakinan kelas. Kemarin saya di kelas 3 sudah membuat keyakinan kelas, itu ada 6, sudah kami kesepakati bersama-sama siswa, baru saya buat. Dan itu jika melanggar ada sanksinya, bukan penghukum, malah sanksi atau konsekuensinya. Nah, contohnya kayak gini Bu ya, misalnya ribut di dalam kelas, apa sanksinya? Kalau saya kemarin sanksinya itu anak membawa satu makanan atau jajanan yang harganya 500 atau 1000. Itu tandanya bukan hukuman kecil, bukan hukuman besar. Nah, nanti jajanan mereka itu saya apresiasikan jika bisa menjawab pertanyaan atau kuis dari saya kayak gitu. Jadi sanksi hukuman tadi itu bukan untuk guru, balik ke siswa. Lanjut. Nah, disiplin positif di sini adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri. Jadi kalau siswa itu sudah terbentuk dari orang tuanya, otomatis dari sekolah pun dia bisa menerapkan disiplin positif ini. Jadi di sekolah ini adalah rumah kedua, guru orang tua kedua bagi siswa. Nah, ini kebutuhan dasar ini ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup.
Nah, bertahan hidup ini, jadi siswa ini termasuk bertahan hidup ya misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kebutuhan biologis, sebagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, di sini siswa harus tetap menjaga kesehatan, makanan itu paling utama agar fisiologinya itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini, kasih sayang ini paling dibilang paling utama, termasuk ini paling utama karena ini anak ini sangat membutuhkan kasih sayang baik dari guru maupun dari keluarga. Tapi yang paling utama itu dari keluarga. Di sini ada rasa sayang kita ini terhubung dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Seperti dari luar itu binatang peliharaan. Ini maksudnya seperti ini Bu ya, rasa kasih sayang yang merasa diterima. Misalnya anak itu di kelas dia MPO atau minta perhatian. Nah, itu kasih sayang. Misalnya bermain-main. Jadi kalau kita aja itu namanya kasih sayang. Jadi untuk yang bisa diterima oleh peserta didik. Lanjut. Nah, ini puasa di dalam kelas. Maksudnya itu bukan puasa kita sebagai guru ataupun sebagai peserta didik. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Maksud di sini, anak ini penguasa ini dia mau melakukan hal, misalnya aku kan juara, aku kan pasti pintar. Nah, itu merasa dirinya itu merasa dirinya itu lebih. Ini penguasanya tadi. Nah, ini selanjutnya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi di dalam kelas itu anak harus bisa senang, jadi tidak terfokus karena kita sebagai guru ini memfasilitasi anak dari menuntut, tapi bukan menuntut pekerjaannya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nah, di sini kesenangan yang diarti katakan kesenangan siswa itu misalnya dia aku bosan nak gambar terus, aku nak gambar ini, aku nak bacuan berwarna bergambar, maka itu kesenangan dari siswa. Jadi tidak selalu kita menuntut tapi menuntut. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi. Di sini mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, ini kebebasan untuk anak ada bergerak, dia suka-suka dia. Setelah dia mengerjakan tugas, dia mau mengerjakan apa terserah, itu namanya bebas. Jadi kita tidak bisa langsung, hai kamu tidak boleh kayak gini, tidak boleh kayak gitu. Nah, bebas dia kalau sudah bisa bergerak, mencoba dan tidak terpengaruh dengan orang lain. Terus lanjut, nah ini posisi slide yang selanjutnya, yang apa namanya, yang file yang ini sudah ada di posisi kontrol. Ini sebentar lagi. Tidak nyampe. Selanjutnya. Nah, ini sudah kita terapkan konsep inti budaya positif itu ada 4. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia tadi ada 5, posisi kontrol kebutuhan ada 5, dan membuat keyakinan kelas serta segitiga restitusi jika ada anak atau siswa kita bermasalah.
Dan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang tadi saya sebutkan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita di SD ini seluruhnya sudah mayoritas Islam ya Bu ya, tidak ada lagi yang beragama beda. Yang kedua mandiri, yang ketiga berkolaborasi, yang keempat kreatif, bergotong royong dan bineka global. Pembelajaran dengan paradigma ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kelas tidak tahu Bu, dibuat ini profil pelajar Pancasila. Karena aku tidak lagi kan itu ya. Lanjut lagi. Disiplin positif ini arti kata disiplin atau belajar. Belajar dari diri sendiri untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Disiplin ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman hukuman. Jadi kita sebagai guru ini tidak ada lagi yang kata ancaman, awas yo, hukuman. Itu tidak lagi, apalagi hukuman pakai fisik. Karena sudah ada undang-undangnya kan. Sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif ini untuk guru dan siswa, walaupun agak-agak macam-macam dikit Bu ya. Nah, ini presentasi saya pada hari ini dalam penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif dalam guru penggerak. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mendukung program saya sebagai guru penggerak pada hari ini. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi gambaran dan presentasi dari Ibu Rona Wigestari mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan positif, budaya positif. Dan semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi ilmu yang baru bagi kita, dapat kita pahami dan dapat kita praktekkan dalam kegiatan kita dalam proses belajar dan mengajar. Nah, demikian acara presentasi pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkesempatan hadir. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.